Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin periksa kehadirannya dulu ya. Iya, Bu. Abdi, Hadir, Bu. Ummul, Hadir, Bu. Rani, Hadir, Bu. Risa, Hadir, Bu. Kanza, Hadir, Bu. semuanya hadir ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini. Judul materi kita adalah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dan pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan ciri-ciri remaja yang mempunyai akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih kepada anak-anak Ibu, apakah di antara anak-anak Ibu sudah ada yang mengetahui pengertian dari akhlak terpuji? Saya, Bu. Silahkan kepada Rani. Akhlak terpuji itu perilaku yang baik, Bu. Betul, apakah masih ada? Saya, Bu. Silahkan Risa. Akhlak terpuji adalah perilaku yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, Bu. Bagus. Kedua, pendapat yang disampaikan teman-teman tadi betul. Jadi, Ibu akan menjelaskan pengertian dari akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Kita mulai dari pengertian akhlak. Akhlak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata khulqun yang artinya budi pekerti, perangai, perilaku, atau tabiat. Sedangkan akhlak terpuji dalam bahasa Arab disebut dengan akhlakul karimah. Karimah artinya ialah mulia atau luhur. Sehingga akhlakul karimah artinya ialah perilaku, sifat, watak yang baik yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian, pergaulan artinya ialah suatu interaksi antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya batasan. Pergaulan dapat kita temukan di mana saja, baik itu pergaulan di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat. Sehingga untuk menciptakan pergaulan yang damai dan rukun, diperlukan adanya tata cara pergaulan yang baik. Dalam masalah ini diperlukan akhlakul karimah sehingga terciptanya pergaulan yang damai dan rukun tadi. Apalagi dalam pergaulan remaja yang menghadapi zaman dengan penuh tantangan dan godaan, sehingga perlu ditanamkan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, di mana dalam keadaan sekarang banyak terjadi berbagai kenakalan remaja seperti pergaulan bebas, minum-minuman keras, perjudian, dan lain-lain. Kemudian poin yang kedua mengenai pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama kita bahas mengenai berilmu. Dengan berilmu, remaja dapat membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, dan bisa membuat suatu keputusan yang bijak. Dalam Al-Quran dan hadis pun banyak dalil yang menyebutkan bahwa orang yang berilmu ini mempunyai berbagai keutamaan. Salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya ialah niscaya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua, bekerja keras. Remaja yang kerja keras, ia akan berusaha untuk mencapai tujuannya dengan tanggung jawab. Ia tidak akan mudah menyerah sehingga hidupnya pun lebih terarah. Yang ketiga, kreatif.
Orang yang kreatif mampu menemukan ide-ide baru, menyelesaikan masalah, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaatkan waktu dengan baik, seperti belajar, olahraga, atau membantu orang lain, sehingga ia akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita breaking dulu ya. Iya, Bu. Jadi aturan mainnya seperti ini. Jika ibu mengucapkan ibu berkata, maka lakukan perintah yang ibu suruh. Namun ketika ibu tidak mengucapkan kalimat ibu berkata, jangan lakukan apa yang ibu suruh. Paham? Paham, Bu. Kita mulai. Siapa yang tidak fokus nanti, siapa yang salah nanti kita berikan hukumannya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita mulai nih. Ibu berkata, pegang telinga. Bagus, semuanya masih fokus nih. Kemudian ibu berkata, pegang tangan. Bagus, bagus. Ibu berkata, pegang hidung. Pegang mata. Rani salah, Bu. Rani. Rani udah gak fokus nih. Sepakat ya kita kasih hukumannya. Sepakat, Bu. Jadi hukumannya itu Rani ucapkan istighfar sebanyak 5 kali. Kita Iya, hitung Bu. sama-sama nih. Baca ya Rani. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Oke, sportif ya anak-anak ibu semuanya. Iya, Bu. Udah fokus kembali nih. Fokus dong, Bu. Lanjut kita materi lagi ya. Iya, Bu. Oke, materi selanjutnya mengenai ciri-ciri akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama, ciri-ciri berilmu. Orang yang berilmu suka belajar dan rajin membaca untuk menambah pengetahuan. Kemudian ciri-ciri yang kedua, orang yang berilmu ini suka mencari informasi yang bermanfaat dan tidak mudah percaya kepada informasi yang palsu. Kemudian, orang yang berilmu, ia suka berbagi ilmunya dengan orang lain dan suka berdiskusi untuk lebih memahami terhadap suatu hal. Kemudian, ciri-ciri akhlak terpuji yang kedua yaitu kerja keras. Orang yang kerja keras semangat mencapai tujuan atau impiannya. Orang yang kerja keras juga akan berusaha meskipun menghadapi tantangan atau menghadapi kesulitan. Yang ketiga, orang yang bekerja keras, ia akan berusaha keras, ia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, akhlak terpuji tentang kreatif. Orang yang kreatif, ia berani mencoba hal-hal baru, ia berani melakukan hal-hal baru yang bermanfaat. Kemudian orang yang kreatif, ia mampu berpikir di luar kebiasaan orang lain dalam menyelesaikan masalah. Dan ia mampu memanfaatkan atau menciptakan suatu karya yang unik dan menarik. Kemudian, akhlak terpuji yang keempat ialah produktif. Ciri-ciri orang yang produktif. Orang yang produktif tidak suka melakukan hal yang tidak berguna baginya, seperti terlalu lama bermain gadget. Orang yang produktif juga suka melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang memberikan pengaruh baik bagi dirinya di masa depan. Kemudian, kita lanjut mengenai contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama, berilmu. Di lingkungan keluarga contohnya, membantu adik mengerjakan PR atau mengajari adik untuk membaca. Di lingkungan sekolah, contoh dari berilmu ialah dengan memperhatikan guru menjelaskan atau aktif bertanya kepada guru mengenai hal yang kurang dipahami atau memberikan catatan kepada teman yang kesulitan dalam belajar. Di lingkungan masyarakat, contoh dari berilmu ialah dengan mengikuti pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua, akhlak terpuji yang kedua ialah kerja keras. Contoh dari kerja keras di lingkungan keluarga ialah membantu membersihkan rumah atau membantu usaha keluarga seperti menjaga toko. Kemudian di lingkungan sekolah, contoh dari kerja keras ialah belajar dengan tekun dan berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik. Di lingkungan masyarakat, contoh dari kerja keras seperti menjadi relawan dalam kegiatan sosial, misalnya kerja bakti atau gotong royong dalam acara desa. Yang ketiga, akhlak terpuji yang ketiga ialah kreatif. Contohnya di lingkungan keluarga, kita memanfaatkan barang bekas sebagai dekorasi rumah. Di lingkungan sekolah, misalnya dengan kita membuat poster sebagai tugas proyek atau mengikuti lomba seni. Di lingkungan masyarakat, contoh dari kreatif seperti kita mengadakan berbagai kegiatan
untuk anak-anak di lingkungan sekitar, misalnya lomba menggambar atau lomba mewarnai. Kemudian, akhlak terpuji yang keempat ialah produktif. Contohnya di lingkungan keluarga, ketika kita ada waktu senggang atau waktu luang, kita belajar memasak atau merawat tanaman. Di lingkungan sekolah, contoh dari produktif ialah dengan kita membentuk kelompok belajar untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap materi pelajaran. Sedangkan contoh produktif di lingkungan masyarakat dengan kita membentuk kelas kecil bagi anak-anak di lingkungan sekitar untuk belajar membaca atau belajar berhitung. Itulah materi kita pada hari ini mengenai akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Dapat kita simpulkan bahwa akhlak terpuji dalam pergaulan remaja seperti berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan kita. Misalnya, dengan berilmu kita mampu membuat keputusan yang bijak. Dengan kerja keras, kita semangat untuk mencapai cita-cita kita. Dengan kreatif, kita mampu menciptakan suatu karya yang unik dan menarik, serta mampu mencarikan solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Dan dengan produktif, kita mampu memanfaatkan waktu kita dengan baik, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Oke, sampai di sini apakah ada dari anak-anak ibu yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Berarti sudah paham semuanya nih? Sudah, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan memberikan tugas ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Buka bukunya pada halaman 35. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah ketemu, Rani? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Halaman 35, kerjakan soal nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku tugas ya. Iya, Bu. Minggu depan kita kumpul dan akan Ibu periksa. Jadi kerjakan dengan baik. Paham? Paham, Bu. Baik. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.